Bab 2993. Aku tidak keberatan. Gun langsung membawa Mileye ke gedung kuno Alana. Di dalam gedung, Gun duduk di samping tempat tidur dengan kaki bersilang dan memegang sebuah buku kuno di tangannya. Di seberangnya adalah Alana. Mileye kembali ke menara kecil untuk berkultivasi. Alana berkata dengan suara yang dalam, "Dewa hukum sudah mati." Gun menganggukkan kepala. Alana menatap Gun. Majikan pena kebenaran agung tidak menghentikannya. Gun menggelengkan kepalanya. Alana sedikit mengernyit. "Kenapa?" Gun berkedip. "Memangnya kenapa?" Alana berkata dengan suara yang dalam, "Mengapa majikan pena kebenaran agung hanya duduk diam dan melihat kalian membunuhnya?" Gun tersenyum dan berkata, "Mungkin ada hubungannya dengan Tuan Muda Ye." Ketika mendengar ini, Alana menghelakan nafas dengan suara yang rendah. Gun tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu menghela nafas? Bukankah membunuh wanita itu merupakan hal yang bagus?" Alana berkata dengan suara yang dalam, "Bagaimana sikap majikan pena kebenaran agung terhadapnya?" Setelah terdiam beberapa saat, Gun berkata, "Tidak tahu." Faktanya, dia juga tidak memahami sikap majikan pena kebenaran agung terhadap Mileye. Alana melirik Gun dan berkata, "Selamat." Ketika mendengar hal tersebut, Gun tertegun, lalu tersenyum dan berkata, "Selamat apa?" Alana berkata dengan lembut, "Takdirmu. Sekarang aku tidak bisa melihat takdirmu sama sekali. Bahkan tidak bisa melihat jejaknya sedikit pun." Gun terdiam. Alana menambahkan, "Seharusnya itu karena dia. Kamu mengikutinya. Takdirmu pun berubah." Gun tersenyum dan berkata, "Alana, apakah kamu sudah paham?" Alana hendak berbicara. Saat ini Mileye tiba-tiba muncul di lokasi. Ketika melihat Mileye, Gun tersenyum simpul dan berkata, "Alana ingin gabung Akademi Guanxuan. Bolehkah?" Saat mendengar hal tersebut, Mileye tertegun, lalu menatap Alana. Setelah hening beberapa saat, Alana menganggukkan kepala. "Iya." Mileye tersenyum dan berkata, "Selamat datang." Alana ini merupakan seorang master alam ketertiban juga. Jika dia bisa bergabung di Akademi Guanxuan, maka dia bisa membuka akademi lagi di sini sekarang. Tentu saja dia juga tahu alasan kenapa Alana ingin bergabung di Akademi Guanxuan. Mileye tiba-tiba menghampiri Alana. Dia membuka telapak tangannya, dan pedang biru gaib muncul di tangannya. "Pertimbangkan wajah adikku, Alana." Pada saat ini, alis Alana tiba-tiba bergetar. Tak lama kemudian, sebuah segel muncul di antara alisnya, dan segel itu perlahan memudar. Setelah beberapa saat, segel itu menghilang sepenuhnya. Saat abjad kuno menghilang, kekuatan misterius tiba-tiba menghilang di tubuh Alana. Alana tertegun sejenak. Setelah itu dia perlahan-lahan bangkit. Berdiri. Alana langsung tercengang di tempat. Bebas. Bebas begitu saja. Gun telah terperangkap selama jutaan tahun. Dia demikian juga. Awalnya, dia telah pasrah pada takdirnya, berpikir bahwa dirinya akan terjebak hingga suatu hari berubah menjadi debu. Tetapi pada saat ini, pria yang berada di depannya memulihkan kebebasannya hanya dengan satu kata. Satu kata. Satu kata dari lawan sudah dapat mengubah takdirnya. Ketika memikirkan hal ini, Alana tidak bisa menahan tawa. Dia menghabiskan seluruh hidupnya meramal, kemudian berjuang melawan takdir. Tetapi pada akhirnya, ketika dia merasa putus asa, dia justru diselamatkan oleh satu kata dari seseorang. Semua kerja keras yang telah dilakukannya ternyata tidak dapat sebanding dengan satu kata orang. Ini adalah kehidupan manusia. Ini adalah fakta. Alana menatap Mileye. "Terima kasih." Mileye tersenyum dan berkata, "Sama-sama." Saat berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan sebuah papan kayu kecil melayang di depan Alana. Alana melirik papan kayu itu, lalu menyimpannya.
sekarang aku adalah orang Akademi Guanxuan. Mileye tersenyum dan berkata, Nona mahir dalam seni berhitung. Kalau begitu, Nona bisa membuka lembaga perhitungan di dalam akademi. Dan Nona Alana akan menjadi direktur lembaga perhitungan. Bagaimana menurutmu? Alana tersenyum dan berkata, boleh. Mileye menganggukkan kepala sedikit, lalu berkata, aku berencana akan membuka sebuah akademi di sini. Yang ini kuserahkan pada Nona Alana yang bertanggung jawab. Aku akan mengutuskan orang untukmu. Sambil berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan perlahan melayang di depan Alana. Di dalamnya ada 100 juta kristal kuno. Ini adalah dana pokoknya. Kalau kurang bisa minta ke aku lagi. Alana tersenyum sambil berkata, oke. Sambil mengatakan demikian, dia menyimpan cincin penyimpanan tersebut. Mileye berbalik dan melihat keluar pintu. Ada seorang pria berdiri di luar pintu. Orang yang datang ini adalah Anyo. Mile berkata, mulai sekarang, ikuti perintah Nona Alana. Anyo membungkuk dengan hormat. Baik. Mileye menganggukkan kepala, lalu menatap Gun dan Alana. Haruskah kita jalan-jalan ke negara Kaisar Vitalitas? Kedua wanita itu saling menatap. Gun kemudian tersenyum dan berkata, pergi saja jika kamu ingin pergi. Mileye menganggukkan kepala. Ayo pergi. Mereka bertiga langsung menghilang di dalam ruangan. Di langit berbintang, Alana menatapi langit berbintang tak berujung di sekelilingnya dengan ekspresi rumit. Sudah bebas. Pada saat kehilangan kebebasan barulah akan menyadari betapa pentingnya kebebasan itu. Ketika memikirkan hal ini, dia pun melihat ke arah Mileye tanpa sadar. Tuan Muda Ye, terima kasih. Melihat Alana berterima kasih lagi, Mileye tertegun, lalu tersenyum dan berkata, sekarang adalah orang sendiri. Jangan begitu segan. Gun juga tersenyum dan berkata, iya. Alana tersenyum simpul. Oke. Mileye tiba-tiba mengambil sebiji kristal kuno dan berkata, Gun, Alana, kristal apa ini? Alana dan Gun melirik kristal yang berada di tangan Mileye, dan mereka berdua tercengang. Gun berkata dengan suara yang dalam, itu kristal Dao. Mile sedikit mengernyit. Kristal Dao. Gun menganggukkan kepala. Kristal yang sangat berharga. Setidaknya 100 kali lebih berharga daripada kristal kuno. Ketika mendengar ini, Mileye tampak terharu. Begitu berharga. Gun menganggukkan kepala. Ini berisi kekuatan kebenaran agung. Jika ditelan memiliki bantuan besar bagi para kultivator. Apalagi setelah mencapai alam ketertiban. Efek kristal kuno umumnya sudah sangat kecil. Dan pada saat ini membutuhkan kristal Dao. Saat mengatakan itu, dia melirik ke arah Mileye. Berapa banyak yang kamu miliki? Mile berkata, ratusan juta. Ketika mendengar ini, ekspresi Alana tiba-tiba menjadi kaku. Gun mendesah pelan. Dewa hukum ini benar-benar sangat kaya. Bocah ini terlibat korupsikah? Mileye berkedip. Banyak ya. Gun memutar matanya ke arah Mileye. Tidak hanya banyak. Tapi ini sangat banyak. Saat aku berada di puncak, aku hanya memiliki lebih dari 1 juta kristal Dao. Kamu coba pikirkan. Ketika mendengar ini, Mile tiba-tiba menjadi semangat. Kayalah. Gun tersenyum dan berkata, kamu memang sudah kaya. Dengan adanya kristal Dao ini, kamu bisa melakukan banyak hal. Selain itu, kamu tidak perlu khawatir tentang sumber daya pelatihan untuk waktu yang lama di masa depan. Mileye menganggukkan kepala. Iya. Gun berkata, selain kristal kuno dan kristal Dao, pasti ada hal lain, kan? Mile menganggukkan kepala. Dia membuka telapak tangannya, dan sebuah buku kuno yang tebal muncul di tangannya. Ada sebuah kata besar berwarna emas di atas buku kuno ini, yakni hukum. Saat ini, Alana tiba-tiba berkata, kode hukum. Mileye menatap Alana, yang ekspresinya cukup serius.
Ini adalah kode hukum yang ditinggalkan oleh majikan pena kebenaran agung. Di dalamnya berisi aturan ketertiban, yang merupakan batasan dari aturan hukum ini. Mileye bertanya, apakah ini berguna? Alana menganggukkan kepala. Sangat-sangat berguna. Di dalamnya ada aturan hukum tertinggi teknik supranatural. Jika aku tidak salah ingat, seharusnya disebut Jalan Ribuan Semesta. Mileye sedikit mengernyit. Jalan Ribuan Semesta. Alana berkata, iya, Jalan Ribuan Semesta ini menempati urutan kedua di alam semesta 4 dimensi. Urutan kedua setelah Jalan Tao teknik supranatural yang pertama. Begitu Jalan Ribuan Semesta ini digunakan, maka dapat memadatkan kekuatan dari seluruh aturan hukum alam semesta 4 dimensi. Sungguh luar biasa. Mileye merasa sedikit penasaran. Mengapa sebelumnya Dewa Hukum tidak menggunakannya? Alana menatap Gun yang tersenyum dan berkata, bukan dia tidak ingin menggunakannya, tapi dia tidak punya waktu untuk menerapkannya. Saat dia bertarung denganku, dia ingin menerapkannya, tapi dia ragu. Karena begitu menerapkan metode ini diterapkan, setelah itu akan ada masa kelelahan, dan pada saat itulah dia berada pada kondisi terlemahnya. Dia sedang mencegah Kaisar Vitalitas dan lelaki tua itu. Saat bertarung denganmu, dia tidak terlalu menganggapmu. Dia terlalu ceroboh dan terbunuh oleh pedangmu. Jadi, apakah kamu melihat betapa enggannya dia sebelum mati? Ketika mendengar ini, Mile hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum. Memang sih. Alana menambahkan, kamu dapat mempraktikkan kode hukum ini. Jika kamu adalah seorang kultivator kode hukum tersebut, kamu memiliki sebuah keunggulan alami. Mileye merasa sedikit penasaran. Keunggulan apa? Alana tersenyum dan berkata, keunggulan pada tubuh fisik. Kamu adalah tubuh pertarungan kuno. Tubuh fisik sangat kuat dan jiwa spiritual juga cukup kuat. Dengan mempraktikkan metode ini, kamu dapat menggunakan metode ini untuk meminimalkan efek samping. Mileye menganggukkan kepala. Tapi ada sebuah masalah. Aku tidak bisa membuka buku ini. Ketika mendengar ini, Alana tertegun. Dia membuka telapak tangannya, dan kode hukum itu melayang ke tangannya. Dia melihatnya, lalu tersenyum dan berkata, metode ini memiliki segel dari majikan pena kebenaran agung. Selain Dewa Hukum, orang luar seharusnya tidak bisa membukanya. Tapi kamu seharusnya bisa mencobanya. Setelah mengatakan itu, dia mengembalikan kode hukum itu kepada Mileye. Mile mengeluarkan pedang biru gaib. Ketika dia hendak berbicara, kode hukum ini tiba-tiba bergetar. Kemudian sebuah kekuatan misterius menghilang dengan tenang. Ketika melihat adegan ini, Gun tiba-tiba tertawa dan berkata, majikan pena kebenaran agung ini sangat hormat pada adikmu. Mile tersenyum lalu membuka kode hukum itu. Begitu membuka kode hukumnya, seberkas cahaya emas langsung menembus alis Mile. Ledakan. Dalam waktu yang singkat, informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikiran Mileye. Jalan Ribuan Semesta. Seperti yang dikatakan Alana, ini memang teknik supranatural satu komunitas. Jika dipraktekkan bisa menghimpun kekuatan hukum seluruh alam semesta 4 dimensi dalam waktu singkat. Seluruh alam semesta 4 dimensi. Perlu mengatakan ini sangat mengerikan. Pada saat ini, dia juga merasa sedikit kaget. Jika sebelumnya Dewa Hukum tidak meremehkan musuh dan menggunakan metode ini untuk melawannya dalam pertarungan nyata, maka dia pasti tidak sanggup menahannya. Jalan Ribuan Semesta ini terlalu menakutkan. Setelah diberkati oleh kekuatan aturan hukum dari seluruh alam semesta 4 dimensi, kekuatan Dewa Hukum langsung sebanding dengan alam ketertiban yang sebenarnya, atau bahkan lebih hebat dari alam ketertiban umumnya. Dia yang pada saat itu jelas bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh dirinya yang sekarang. Mileye membuka matanya dan menatap Gun. Jika Dewa Hukum ini menggunakan metode ini, bisakah kamu menahannya? Gun berkedip. Bukankah ini adalah hal yang sangat sederhana?
Mileye tidak bisa berkata-kata. Gun tertawa terbahak-bahak. Jangan meremehkanku. Aku tidak bisa mengalahkan adikmu. Aku juga tidak bisa mengalahkan majikan pena kebenaran agung. Tapi untuk lolos dari itu, kamu tidak dapat membandingkan aku dengan mereka. Selain itu, kamu belum melewati zaman aku. Jika tidak, kamu tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Alana yang berada di samping menganggukkan kepala. Memang iya. Saat berbicara, dia melirik ke arah Gun dan berkata, pada zaman kami, Gun adalah orang terkuat nomor 1 di alam ketertiban. Gun berkata dengan serius, ini semua sudah berlalu. Harus rendah hati, harus rendah hati. Saat mengatakan itu, dia melirik ke arah Mileye. Tentu saja. Kamu dapat memberitahu Tuan Muda Ye beberapa pencapaian gemilangku. Aku tidak keberatan kok. Mileye bersambung. Bab 2994. Aku mengakui kesalahan. Prestasi cemerlang. Mile menggelengkan kepala dan tersenyum. Nona Gun ini kok suka pamer banget. Kenapa mirip pena kecil? Pada saat ini, Gun tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, apa yang akan kita lakukan di kerajaan Kaisar Vitalitas? Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan kerajaan Kaisar Vitalitas? Mileye berkata dengan suara yang dalam, memangnya kita bertiga tidak bisa melakukannya? Gun berpikir sejenak, lalu berkata, tanpamu, kami berdua mungkin masih memiliki sedikit peluang. Ekspresi Mileye langsung menjadi murung. Gun tersenyum dan berkata, jangan meremehkan kerajaan Kaisar Vitalitas. Raksasa ini masih bisa berdiri sampai sekarang bukan mengandalkan keberuntungan. Latar belakang mereka sangat dalam. Mileye berkata dengan suara yang dalam. Dengan kata lain berarti, meskipun kalian berdua bergabung juga tidak dapat musnahkan mereka ya. Gun menganggukkan kepala. Kedua alam ketertiban itu tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa membuat mereka merasa sengsara, karena mereka pasti tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kami. Jika mereka ingin membunuh aku dan Alana, maka mereka setidaknya harus menggerakkan puluhan alam ketertiban, dan itu belum tentu bisa membunuh kami. Mileye tersenyum dan berkata, itu sudah cukup. Gun melirik Mile dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di kota Yuandu, ibu kota kerajaan Kaisar Vitalitas. Perlu mengatakan bahwa kota Yuandu dibangun dengan gaya yang keren. Tinggi kota setidaknya 1000 kaki. Seluruh kota seperti binatang buas raksasa. Berdiri di depannya terdapat perasaan tertekan yang tiba-tiba menerpa wajah. Saat ini, beberapa aura yang tidak jelas muncul di sekitar. Gun menatap Mile dan tersenyum. Kamu pengen bagaimana? Mileye melihat ke tembok kota di kejauhan. Kemudian membuka telapak tangannya. Dan pedang biru gaib tiba-tiba terbang keluar. Tembok kota terbelah dua oleh cahaya pedang Tao. Seluruh kota Yuandu terkejut. Apakah ada yang berani menyerang kota Yuandu? Saat ini, seorang pria parubaya muncul di depan Mileye dan dua lainnya. Orang yang datang ini adalah Kaisar Vitalitas. Di sebelah Kaisar Vitalitas diikuti oleh seorang lelaki tua, yang merupakan master alam ketertiban sebelumnya. Ketika melihat Mile dan yang lainnya, ekspresi Kaisar Vitalitas tiba-tiba menjadi sedikit murung. Tetap datang. Mileye tersenyum dan berkata, Kaisar Vitalitas, kamu seharusnya tahu apa tujuan kami datang ke sini hari ini. Kan? Kaisar Vitalitas mencibir, ingin basmi kerajaan Kaisar Vitalitasku. Mileye tersenyum dan berkata, memangnya tidak boleh. Kaisar Vitalitas menatap Mileye, kamu bisa mencobanya. Mileye menoleh ke arah Gun, kamu halangi mereka berdua, tidak masalah kan? Gun mengedipkan mata, 2 mana cukup, 10 lagi lah. Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah Kaisar Vitalitas. Ayo, panggil 10 alam ketertiban datang.
Wajah Kaisar Vitalitas tampak pucat. Mileye juga tidak bisa berkata-kata. Wanita ini pasti tahu bahwa dia tidak bisa memanggil 10 orang alam ketertiban kemari. Jadi dia begitu sombong. Ketika melihat Kaisar Vitalitas tidak bergerak, Gun berkata dengan serius, "Kenapa? Apakah kalian merasa aku sedang bercanda? Aku tidak bercanda kok. Ayo, panggil 10 orang kemari. Aku ingin melawan 10 orang. Haha." Kaisar Vitalitas berkata dengan suara yang dalam, "Gun, apakah kamu lupa bagaimana kamu disegel oleh majikan pena kebenaran agung?" Gun tertawa dan berkata, "Jangan gunakan majikan pena kebenaran agung untuk menekanku. Tidak ada gunanya." Ekspresi Kaisar Vitalitas tampak murung. Gun menatap Mileye. "Aku memukul mereka duluan." Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang di tempatnya. Kaisar Vitalitas tiba-tiba berkata dengan galak, "Beraninya kamu bertindak di sini." Saat ini, Gun tiba-tiba berhenti dan sedikit mengernyit. Mileye yang berada di sampingnya tiba-tiba bertanya, "Ada apa?" Gun berkata dengan suara yang dalam, "Aku lupa satu hal, yakni tidak boleh bertindak di tempat ramai seperti ini, jika tidak akan menarik perhatian Tian Dao." Mile berkata, "Bisakah kamu mengalahkan Tian Dao?" Gun berkata, "Bisa sih, tapi lebih baik tidak bertarung. Jika tidak, mereka akan memanggil orang. Pada akhirnya, mungkin akan memicu kedatangan majikan pena kebenaran agung." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu kalian bisa bertarung di tempat lain." Kaisar Vitalitas tiba-tiba berkata dengan marah, "Memangnya kamu mengatakan pindah tempat? Aku harus pindah." Mile menatap Kaisar Vitalitas. "Jika kamu tidak ingin pindah tempat, maka kami akan bertarung di sini dan menghancurkan kerajaan Kaisar Vitalitas kamu." "Benarkah?" Pada saat ini, suara tetua Gu tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Dalam waktu yang singkat, sebuah mata raksasa yang ilusi muncul di atas kepala semua orang. Tian Dao. Ketika melihat Tian Dao muncul, Kaisar Vitalitas tiba-tiba menghelakan nafas lega. Memang, dia sangat takut Gun mereka menimbulkan keributan. Tian Dao menatap Mileye. "Apakah kamu sedang mengabaikan aturan hukum kebenaran agung?" Mile melirik Tian Dao, lalu berkata, "Pena kecil, apakah kamu mengenal ini?" Pena kebenaran agung berkata, "Tidak kenal." Mileye menganggukkan kepala, lalu menoleh ke arah Gun. "Apakah kamu pernah mengalahkannya?" Gun tersenyum dan berkata, "Santai sekali, oke." Mileye menganggukkan kepala dan hendak berbicara. Tapi Gun tiba-tiba berkata, "Kamu bisa bahas dengannya." Mile berpikir sejenak, lalu menatap Tian Dao. Tian Dao itu tiba-tiba berkata, "Bahas. Memangnya apa yang perlu dibahaskan? Hari ini aku akan membunuh siapapun yang berani mengambil tindakan di sini." Mileye menatap Gun dan berkata, "Ajari dia bagaimana berperilaku." Gun tiba-tiba menghilang di tempatnya. Di langit, tatapan ganas tiba-tiba muncul di mata Tian Dao. Detik berikutnya, petir dewa melesat lurus ke bawah. Gun mengangkat tangannya dan mengayunkan kapaknya. Uff! Petir dewa itu terbelah menjadi dua seketika, dan pada saat yang sama kapak tersebut menghantam langsung ke mata raksasa itu. Ledakan. Seluruh Tian Dao bergetar hebat, lalu terbelah. Tian Dao tiba-tiba meraung marah. Kamu berani menentang langit. Kamu." Gun menatap Tian Dao dengan jijik. "Menentang langit? Kamu benar-benar menganggap dirimu sangat hebat." Saat mengatakan itu, dia memukulnya dengan kapak lagi. Uff! Suara Tian Dao tiba-tiba berhenti, kemudian meledak seluruhnya, berubah menjadi ilusi. Langsung melenyapkan Tian Dao. Ketika melihat adegan ini, Kaisar Vitalitas yang berada di bawah menunjukkan ketakutan yang mendalam di matanya. Dia juga berada di alam ketertiban. Tapi, dia tetap sangat takut dengan Gun. Karena Gun ini berani bertindak sewenang-wenang.
Pada masa itu dia berani melawan majikan pena kebenaran agung. Tetapi ia justru tidak berani. Kini, wanita ini telah keluar. Apakah ada hal yang tidak berani dia lakukan? Tetapi dalam waktu yang singkat, Kaisar Vitalitas mencibir. Ketika Gun membunuh Tian Dao, berarti dia telah menyinggung orang-orang dari dunia Tian Dao. Masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan damai. Saat ini, Gun menghampiri Mile Ye. Mile pun berkata, akankah dunia Tian Dao akan datang ke Tian Dao? Gun tersenyum dan berkata, sudah datang kok. Ketika mendengar hal tersebut, Mile Ye tertegun. Dia mendongak dan melihat sebuah bayangan ilusi muncul di ujung langit. Gun tersenyum simpul dan berkata, yang datang ini berada di alam ketertiban. Alam ketertiban. Mile Ye melirik bayangan ilusi tersebut. Pada saat ini, bayangan ilusi itu tiba-tiba berkata, dunia Tian Dao, aku tidak berniat terlibat dalam dendam di antara kalian. Tapi, tidak boleh bertarung di sini. Ketika mendengar ini, Kaisar Vitalitas yang berada di bawah tiba-tiba mengerutkan kening. Kenapa sikapnya begitu lembut? Kaisar Vitalitas melirik bayangan ilusi itu dan berkata, dia telah membunuh seorang Tian Dao. Bayangan ilusi menatap dingin ke arah Kaisar Vitalitas. Apakah aku perlu kamu mengingatkannya? Kaisar Vitalitas tercengang. Apa sikap orang ini? Ini seperti dirinya yang membunuh Tian Dao. Bayangan ilusi tersebut berkata dengan nada yang sangat kesal, kamu pergi berperang di tempat lain bersama mereka. Ketika mendengar ini, ekspresi Kaisar Vitalitas tiba-tiba menjadi murung. Kenapa? Kenapa? Bayangan ilusi itu berkata dengan tenang, jika kamu tidak mau, kami pun tidak akan peduli lagi. Terserah tempatmu ini hancur seperti apa. Kaisar Vitalitas menatap bayangan ilusi tersebut. Dia telah membunuh Tian Dao. Bayangan ilusi tiba-tiba berkata dengan marah, aku tidak perlu kamu ingatkan. Kaisar Vitalitas langsung marah. Kamu tidak ingin berurusan dengannya. Pukul dia. Setelah hening beberapa saat, bayangan ilusi berkata, aku tanya padamu satu hal, apakah kamu ingin pindah tempat bertarung? Jika tidak ingin ganti tempat, maka kami tidak akan peduli lagi. Kaisar Vitalitas menatap bayangan ilusi tersebut. Kenapa? Kenapa? Bayangan ilusi itu menggelengkan kepala. Jika kamu tidak menyinggung orang lain, mana mungkin mereka akan datang membalasmu? Kaisar Vitalitas menunjuk ke arah Mile yang berada di kejauhan dengan marah dan berkata dengan emosi, mereka membunuh Dewa Hukum Dunia Hukum, kemudian membunuh Tian Dao kalian. Apakah kalian semua tidak melihatnya? Hah? Bayangan ilusi berkata dengan cuek, apa hubungannya masalah dunia hukum dengan dunia Tian Dao aku? Kaisar Vitalitas langsung tercengang di tempat. Bayangan ilusi menambahkan, terkait masalah dia membunuh Tian Dao, itu adalah masalah antara dunia Tian Dao aku dan dia. Apa hubungannya dengan kamu? Ekspresi Kaisar Vitalitas membeku. Bayangan ilusi berkata, izinkan aku mengatakannya untuk terakhir kalinya. Jika kamu tidak ingin ganti tempat bertarung, maka tempat ini tidak lagi dilindungi oleh Tian Dao. Kaisar Vitalitas tampak marah. Kalian memihak padanya. Saat ini, dia pun bisa melihatnya dengan jelas. Dunia Tian Dao ini mendukung Mile Ye, dan memihak secara terang-terangan. Bayangan ilusi itu menatap Kaisar Vitalitas. Izinkan aku bertanya, apakah Tuan Muda Ye memiliki dendam terhadap kerajaan Kaisar Vitalitasmu? Tidak, kan? Karena tidak ada permusuhan. Mengapa kalian bekerja sama pergi membunuh orang? Bukankah perilaku seperti ini sangat tidak manusiawi? Dan sekarang, orang datang untuk membalas dendam padamu. Apakah hal ini salah? Salahkah? Kaisar Vitalitas berkata dengan galak, Dewa Hukum Dunia Hukum yang meminta kami untuk membunuhnya. Bayangan ilusi itu sedikit mengernyit. Dewa Hukum minta kamu pergi mati. Maukah kamu pergi? Kaisar Vitalitas sangat marah hingga hampir mati di tempat. Bayangan ilusi berkata lagi,
Kamu sudah dewasa. Apakah kamu tidak memiliki kemampuan untuk membedakan hal yang benar dan yang salah? Jika kamu memiliki kemampuan untuk membedakan hal yang benar dan yang salah, mengapa kamu ingin mendengarkan perkataan orang lain dan membunuh orang tanpa pandang bulu? Terlebih lagi, seperti yang baru saja aku katakan, kamu pergi membunuh orang, kemudian orang lain datang untuk membalas dendam padamu. Bukankah ini adalah hal yang wajar? Tiandao, apakah Tiandao itu? Tiandao itu untuk menegakkan keadilan dunia. Dan kelakuan kamu benar-benar tidak bisa ditoleransi. Saat berbicara, dia perlahan-lahan mengepalkan tangan kanannya, dan sebuah aura yang kuat langsung menyelimuti Kaisar Vitalitas. Aku bertanya untuk terakhir kalinya, apakah kamu ingin pindah tempat bertarung? Jika tidak, demi semua makhluk hidup, aku hanya bisa membantu Tuan Muda Ye ini menangkapmu. Kaisar Vitalitas tiba-tiba menjadi tenang saat ini. Dia telah menemukan adanya sesuatu yang aneh. Mengapa Mileye membunuh Dewa Hukum, tetapi tidak ada gerakan di Sekte Taoisme? Ini bukan hal yang parah kok. Hal yang paling parah adalah tadi Gun membunuh seorang Tiandao loh. Itu adalah Tiandao yang menjaga ketertiban antara langit dan bumi. Namun, dunia Tiandao ini justru tidak balas dendam. Mengapa? Pasti karena takut. Ketika memikirkan hal ini, wajah Kaisar Vitalitas tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia tahu bahwa dia telah dijebak oleh Dewa Hukum. Pada saat ini, lelaki tua yang berada di samping Kaisar Vitalitas yang tidak pernah berbicara ini tiba-tiba berkata, "Aku mengakui kesalahan." Semua orang menatap lelaki tua itu. Lelaki tua itu keluar dan membungkuk sungguh-sungguh kepada semua orang dan berkata dengan tulus, "Aku ditipu oleh Dewa Hukum dan Kaisar Vitalitas, sehingga membuat kesalahan besar. Aku bersedia meminta maaf kepada Tuan Muda Ye dan memberikan kompensasi kepada Tuan Muda Ye atas kerusakan mentalnya." Sambil berkata demikian, dia membungkuk sungguh-sungguh kepada Mileye. "Mohon Tuan Muda Ye bisa memberikan satu kesempatan padaku untuk berubah. Tolonglah." Setelah mengatakan itu, dia membungkuk sungguh-sungguh lagi. Semua orang bersambung.